Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari Jalan Raya Gantiang Kubang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Lampung Kota. Inilah 104,2 Tasa FM di dalam jaringan Mnet. Pemersatu hati selalu dinanti ya. Baik, selamat pagi sahabat, sehat semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar sehat dan selalu berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di pagi hari ini tepatnya di edisi Senin ya, 8 November 2021, juga bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dan bertemu lagi bersama Bancan di pagi hari ini ya, di dalam program kita Tabuh Tafsir Subuh ya, bersama Ustadz kita pastinya di sini. Dan bagi sahabat sehat semuanya yang ingin gabungan nanti bisa melalui line telepon di 0823 864747. Mudah-mudahan Anda pada standby ya pagi hari ini, dan monitor pastinya yang baru aja monitor, selamat monitor, selamat pagi. Yang dari Payakumbuh hingga ke Jakarta sana ya, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Dan kita sapa dulu deh Ustaz kita. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, buat sahabat sehat semuanya yang nanti yang pengen gabungan ya, boleh kembali Bang Chan ulangi melalui line telepon kita di 082386447487. Halo. Kuah si Aju emang ngebawa-bawa nih kuah dia pasti si Rizky petang tuh di sini sih. Alah. Oke, baik sahabat Samaripura, kembali Bang Chan sapa Ustaz kita yang tadi belum terdengar suara beliau ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi ada kesalahan teknis. Mungkin kayak ini teman-teman nih ngebawahin ini nggak katasin lagi ya. Oke. Oke, baik. Apa tema kita pada pagi hari ini Pak Ustaz? Cara menghindari perselisihan dalam Islam. Cara menghindari perselisihan di dalam Islam. Wah, sepertinya ini sangat apa ya Ustaz? Menarik. Sangat menarik kayaknya pagi hari ini. Oke, buat sahabat Samaripura semuanya yang udah standby nih ya, kita akan langsung aja mulai tafsir kita pada pagi hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali memberikan nikmat-Nya kepada kita semua.
sehingga dengan segala nikmat Allah itu kita mampu terbangun, melanjutkan kegiatan, meneruskan aktivitas untuk kehidupan kita di atas dunia. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita miliki dalam kehidupan, apapun yang kita punyai dalam hidup ini, apapun yang kita nikmati dalam menjalani keseharian kita, tentu tidak luput daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang mungkin dapat dirasakan oleh jasmaniah kita, ataupun yang melekat pada tubuh kita. Bagaimana nikmat mata diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu dan bisa melihat indahnya dunia. Begitu terangnya cahaya matahari, begitu indahnya cahaya bulan, bagaimana pula berkelipnya cahaya bintang. Begitu pula keindahannya ada di atas dunia. Pemandangan yang begitu indah dilihat mata. Kemanapun kita pergi mungkin begitu tenang nikmat kita dalam merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sepatut dan selayaknya lah bagi kita untuk bagaimana mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah nikmat itu akan Allah tambah kepada kita, dan insya Allah menjadi berkah dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau seandainya nikmat itu kita kufuri, nggak pandai mensyukuri, maka tentulah azab Allah akan datang kepada kita. Allah katakan juga seperti itu dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika kalian ingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, Allah akan azab kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi ini sebagai suri tauladan dalam kehidupan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan sehingga kepada alam yang bercahaya, minaz zulumati ilan nur, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya agama Islam dalam kehidupan kita. Kalau seandainya nggak ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan Sunnahnya, maka sungguh kita akan merugi dalam kehidupan. Akan tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umatnya patut dan pantas serta layak dan wajib untuk mengikuti segala petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, dalam kehidupan manusia
tentulah ada yang namanya suatu kebahagiaan, suatu ketenangan, suatu kegembiraan. Dan sebaliknya juga dalam kehidupan kita, apalagi dalam pergaulan antara manusia lain dengan manusia, tentu ada yang namanya ketimpangan, ada yang namanya perbedaan, dan sampai kepada perselisihan. Itu telah ada jauh sebelum kita hidup ke atas dunia. Yang namanya suatu perbedaan, suatu perselisihan telah ada pada manusia sebelum kita. Begitupun daripada anak Nabi Adam alaihi salam, telah juga ada yang namanya perselisihan dalam kehidupan mereka. Siapa yang kita kenal dengan Habil dan Qabil? Mereka adalah bersaudara. Ayahnya Nabi Adam alaihi salam telah menemukan yang namanya suatu perselisihan dalam kehidupan. Bahkan akhir daripada perselisihan mereka itu terjadi yang namanya pembunuhan. Sehingga manusia pertama yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anak Nabi Adam yang dinamakan dengan Habil. Maka suatu kejadian itu sampai saat ini, sampai manusia hidup ke atas dunia sampai saat ini, yang telah berjuta-juta manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, pertikaian, bahkan perkelahian sampai pembunuhan masih tetap berada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mungkin dan bisa saja perselisihan itu sampai kepada akhir kehidupan dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Namun walaupun al-ikhwal, perselisihan tetap terjadi pada kehidupan manusia. Islam memandang perselisihan itu adalah suatu tindakan yang tidak boleh dalam agama Islam. Dilarang menurut agama Islam. Agama Islam adalah agama yang cinta kedamaian, agama persahabatan, agama persaudaraan. Itulah agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi kita dan untuk kita. Begitu mulianya agama Islam, sehingga agama Islam mempersatukan, mempersaudarakan antara umatnya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah perselisihan, tentu tidak akan ada habisnya dialami oleh manusia dalam kehidupan ini. Banyak yang menyebabkan manusia berselisih dalam kehidupan mereka. Baik itu masalah rumah tangga, contohnya berselisih. Masalah ekonomi, manusia berselisih. Masalah jabatan, manusia berselisih. Masalah kekayaan, manusia berselisih. Masalah rebutan, manusia berselisih. Masalah suatu kelebihan dan kekurangan pun manusia dihadapkan dengan suatu perselisihan. Padahal sebetulnya kalau manusia itu mengalah dalam kehidupan mereka, setiap manusia itu memiliki sifat yang namanya mengalah dalam kehidupan mereka, tentu yang namanya perselisihan tidak akan pernah terjadi. Tapi kenapa perselisihan bisa terjadi? Karena seseorang dengan orang lain itu nggak ada yang mau mengalah.
bahkan ingin lebih atau ingin menang sendiri dalam kehidupan mereka. Mereka merasa benar, diri mereka lah yang paling betul, pendapat mereka lah yang mereka tegakkan, sekalipun istilahnya menegakkan benang basah. Sudah jelas salah, namun berkuasa, namun ingin membenarkan pendapatnya. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini kadangkala diberikan yang namanya sifat ego dalam kehidupan mereka. Dengan sifat ego itu jualah manusia kadangkala ingin menang sendiri. Dari situlah yang namanya timbul perselisihan. Tidak saja mungkin antar kelompok, tidak saja antar manusia, tidak hanya saja antar regu, bahkan dalam kelompok manusia, dalam persaudaraan manusia, dalam satu geng manusia, dalam satu organisasi pun manusia kadangkala berselisih. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kadangkala awalnya baik, setiap organisasinya baik, setiap pertemuannya baik, setiap perkumpulannya baik, akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah kegiatan terpecah, terjadilah suatu perselisihan, pertikaian, perbedaan, pertengkaran, bahkan ada yang sampai membunuh dan saling membunuh. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebetulnya, ketika manusia telah dihadapi dengan suatu perbedaan pendapat, suatu perselisihan, suatu tidak kenyamanan, baik itu dalam masyarakat, organisasi, kelompok, bernegara, berbangsa, dan sebagainya. Ketika manusia itu dikembalikan atau mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika manusia itu merujuk persoalan itu kepada agama Islam, maka Islam sesungguhnya memberikan suatu solusi yang baik, memberikan jalan keluar yang benar, mencarikan suatu perdamaian dalam kehidupan kita. Makanya kalau seandainya terjadi suatu perselisihan, suatu perbedaan pendapat, suatu pertikaian, suatu kerenggangan dalam hubungan, kembalikan kepada agama kita, agama Islam, agama yang penuh dengan persaudaraan. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dulu. Kita kesampingkan kepentingan pribadi kita, kita kesampingkan keuntungan pribadi kita, ego kita, emosi kita, ingin menang sendiri terhadap diri kita, kita kesampingkan semuanya. Untuk apa? Untuk persaudaraan kita, demi keutuhan dan persatuan kita. Ini kadang-kadang banyak terjadi ini dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah persaudaraan, banyak terjadi suatu perselisihan. Kadangkala kakak dengan adiknya berselisih, sampai menganggap mereka enggak keluarga lagi. Ini satu ayah, satu ibu dipertemukan dengan suatu perselisihan, menganggap enggak ada saudara lagi, menganggap tadi persaudaraan itu putus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal selamanya sampai kita meninggalkan kehidupan dunia, kalau seandainya ayah kita dengan ibu kita sama, maka selamanya kita tetap akan menjadi saudara pada hakikatnya. Akan tetapi karena suatu persoalan, mungkin persoalan rebutan suatu wasiat, rebutan harta pusaka, rebutan harta, rebutan jabatan,
rebutan keinginan mendapatkan sesuatu dari orang tua, persaudaraan terpecah, persahabatan hilang. Ini karena urusan duniawi, rela mengorbankan jiwa untuk bersatu dalam kehidupan kita. Suatu kebodohan yang terjadi pada diri kita. Inilah Islam, agama memberikan suatu pencerahan dalam kehidupan. Jangan sampai umat Islam, apalagi umat Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kajasadi wahid. Orang mukmin itu, kata Rasul, bagaikan satu tubuh. Bagaimana al-ikhwal satu tubuh? Kalau satu anggota tubuh, misalnya tangan kita atau jari kita mungkin terluka oleh suatu benda tajam seperti yang namanya pedang ataupun pisau, maka terluka tangan kita oleh benda tajam tersebut, maka seluruh anggota yang lain juga merasakan bagaimana sakit dan pedihnya anggota tubuh yang terluka itu. Mata melihat ke tangan, mulut pun ikut meniup tangan yang terluka, kaki pun melangkah ke tempat obat untuk mengobati tangan itu. Semua anggota tubuh bekerja sama merasakan bagaimana sakitnya satu telunjuk yang terluka. Seperti itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya satu orang merasakan suatu kesulitan, maka semua atau yang lainnya merasakan kesulitan dan ikut bergotong royong membantu meringankan kesulitan saudaranya. Inilah umat mukmin. Bukan saling mengucilkan, bukan saling membiarkan saudaranya terluka, bukan. Inilah yang menjadi persoalan di ketika persaudaraan itu telah mengutamakan suatu perselisihan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi bagaimana solusi atau cara jalan kedua yang ditunjukkan agama Islam untuk mendamaikan atau menghindari menyelesaikan perselisihan dalam kehidupan kita apabila terjadi suatu pertikaian? Makanya tema yang kita angkat pada saat ini insya Allah memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Ketika hal itu telah terjadi dalam pandangan kita, telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apabila telah terjadi dalam kelompok, dalam organisasi kita, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah cara menghindari perselisihan dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, ini penting untuk kita ketahui. Kalau seandainya sudah timbul suatu perbedaan, suatu perselisihan di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan, ini penting untuk kita ketahui bagaimana Islam cara menyelesaikannya. Yang pertama, cara menghindari atau menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan perselisihan, Islam itu caranya memberikan solusi yang pertama itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah ini penting ini. Saling mengingatkan dalam suatu kebaikan. Kalau seandainya saudaranya salah, ingatkan itu salah. Kembalilah kita kepada kebaikan dan kebenaran. Ingatkan, wahai saudaraku, engkau telah tersesat, engkau mungkin terlupa, engkau mungkin hilaf. Ingatkan, yang engkau lakukan itu salah, yang engkau lakukan itu tidak benar, tidak betul. Ingatkan, itulah cara pertama, saling mengingatkan, saling menasehati. Bukankah
bukankah umat Islam itu diajarkan Allah demi masa kata Allah manusia itu berada dalam keadaan merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini adalah kata Allah. Demi masa kata Allah sesungguhnya manusia itu berada dalam suatu kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat bernasihati dengan penuh kebenaran, saling menasihati dengan penuh kesabaran. Artinya apa? Saling mengingatkan dalam suatu kebaikan. Inilah pentingnya kita amal ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah Islam. Saling memberikan, saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Islam itu adalah agama yang sangat mulia, agama yang sangat memberikan suatu persoalan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang memberikan suatu kedamaian dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam ayatnya Allah berfirman, tepatnya surah Hujurat ayat 10, Allah mengatakan di sana, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan suatu rahmat. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Orang mukmin itu bersaudara. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka, seperti apapun mereka, apapun jenis kelaminan mereka, apapun bentuk mereka. Nah, itu Allah katakan orang mukmin itu satu sama lain itu bersaudara, kata Allah. Kalau seandainya orang mukmin itu bersaudara, tentu saling menolong, saling membantu, saling memudahkan suatu urusan, saling memberikan suatu petunjuk arahan kepada kebenaran. Ini orang Muslim. Orang mukmin seperti itu ditunjukkan dalam agama kita, agama Islam. Saling mengingatkan dalam kebaikan, bukannya mengadu domba, bukannya memfitnah satu sama lain, bukannya mengajak untuk berselisih. Salah. Ini kadangkala orang Muslim itu kadangkala ada juga yang memberikan suatu minyak ke dalam api, istilahnya. Apa maksudnya? Ada yang ingin membesar-besarkan suatu persoalan. Awalnya kadangkala persoalan itu kecil, bisa diselesaikan dengan baik, tapi kadangkala ada juga orang mukmin itu ingin membesarkan suatu masalah, mengkompori suatu persoalan. Nah, ini yang banyak. Sehingga ketika sudah dikompori, sudah diberikan minyak, tentulah bukannya malah bertambah padam api itu, sebaliknya malah bertambah besar. Inilah yang menimbulkan suatu perselisihan dalam sebuah kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi itu cara pertama untuk menyelesaikan suatu persoalan perselisihan dalam agama Islam. Mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Lantas yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan, menghindari suatu perselisihan itu. Cara yang kedua itu adalah saling memaafkan. Nah, inilah pentingnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia.
siapapun manusianya, seperti apapun manusianya, dimanapun mereka berada. Yang namanya kesalahan itu, kekhilafan itu sudah pasti sebuah hal yang selalu dialami dalam kehidupan manusia. Apa maksudnya? Nggak ada manusia yang tidak bersalah dalam kehidupan dunia. Nggak ada manusia itu yang semuanya itu sempurna, nggak ada. Dari awal kehidupan mereka nggak pernah salah, nggak pernah berbuat dosa, nggak ada manusia di atas dunia. Semua manusia itu pasti mengalami yang namanya suatu kesalahan, suatu dosa. Apalagi mereka telah berusia balik, tentunya mereka mengalami dan melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Justru itulah manusia saling memaafkan satu sama lain. Kalau ada saudaranya yang salah, maafkan. Apalagi mereka sudah minta maaf, kewajiban bagi kita memaafkan. Kalau seandainya mereka pada minta maaf atas kesalahan mereka kepada kita, maka kita menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baik. Maafkan saja. Bukannya malah dicari dan ditambah kesalahan mereka. Ini kadang-kadang anehnya manusia sudah jelas minta maaf, akan tetapi masih dicari kesalahan mereka. Inilah yang menimbulkan suatu perselisihan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim jika ia mendambakan saudaranya lebih daripada 3 hari, di mana ketika ia bertemu lalu saling berpaling muka. Yang terbaik di antara keduanya ialah memulai dengan salam. Nah, ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, riwayat Muslim, bahwasanya tidak halal bagi seorang muslim jika ia membiarkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Apa maksudnya? Tidak pernah tegur sapa. Suatu perselisihan terjadi lebih daripada 3 hari, nggak pernah tegur sapa, saling membenci apabila bertemu, saling memalingkan mukanya lebih daripada 3 hari, maka ini tidaklah halal bagi orang muslim, kata Rasulullah. Ini kadang-kadang suatu pertikaian, suatu perselisihan, cekcok dalam satu orang dengan orang lain lebih daripada 3 hari, nggak pernah tegur sapa, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nggak pernah tegur sapa lagi. Ini bukanlah orang muslim, kata Rasulullah. Nggak orang muslim lagi, kata Rasulullah. Kadang-kadang persoalan sawah lalu berselisih, jangankan 3 hari, 3 bulan, bahkan 3 tahun nggak lagi sapa-sapa. Bahkan mementingkan egonya sendiri, saya yang paling benar, itu dia salah. Ini suatu yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi caranya saling memaafkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Islam mengajarkan kepada kita agar menghindari perselisihan itu dengan cara berdoa agar diberikan hidayah dalam kehidupan kita. Doa itu penting dalam kehidupan. Kadang-kala usaha manusia itu walaupun sudah maksimal, akan tetapi doa itu memberikan suatu kemudahan, sehingga Allah berikan suatu kemudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaklah berdoa ketika berselisih, insya Allah satu perselisihan yang kita alami dalam kehidupan bisa kita hindari. Dan dengan cara tersebut, insya Allah apapun persoalan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun kelompok berbangsa dan bernegara, dengan cara Islam itu, mari kita terapkan agar perselisihan terjauh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini
memberikan suatu hal atau jalan keluar. Apalagi ketika kita dihadapkan suatu perselisihan, mari kita amalkan agama Islam sebagai penengah dan jalan keluar daripada persoalan perselisihan yang kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.